Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Enas 20 Channel, sahabat muslim semua, kematian adalah suatu hal yang pasti bagi setiap jiwa. Dan sebelum kematian itu, setiap jiwa atau manusia pun akan mengalami yang namanya sakaratul maut, yaitu proses terpisahnya ruh dari jasad, yang digambarkan rasanya sangat sakit dan nyeri teramat sangat. Sakaratul maut adalah ungkapan rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tiada satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit tersebut. Tak heran sakaratul maut menjadi sesuatu yang ditakuti dan dijauhi setiap makhluk yang bernyawa, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 19, yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Beratnya kematian pernah tergambar dari perbincangan singkat antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Ka'ab. Pria yang tengah menjabat sebagai khalifah kedua itu bertanya, "Wahai Ka'ab, sampaikanlah kepadaku tentang maut." Ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, maut itu bagaikan sebuah pohon yang banyak durinya dimasukkan ke dalam perut Ibnu Adam. Setiap duri memegang satu urat darinya, kemudian ditarik sekaligus oleh seorang laki-laki yang sangat kuat. Maka terputuslah semua urat yang menyangkut pada duri, tertinggallah urat-urat yang tersisa." Sahabat muslim semua, di saat manusia menghadapi sakaratul maut dengan rasa sakit yang begitu luar biasa, setan akan tetap mengganggu manusia. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa setan tidak menggoda anak Adam melebihi hebatnya godaan pada saat orang akan meninggal dunia. Pada saat itu, setan berkata kepada teman-temannya, "Kumpul di sini. Jika kalian tidak bisa menyesatkannya pada hari ini, kalian tidak lagi bisa menggodanya selamanya." Orang yang sedang sakaratul maut, karena begitu hebatnya rasa sakit yang dirasakan, karena perpisahan antara nyawa dengan jasad, biasanya akan terasa haus yang luar biasa. Pada saat itu, ada malaikat di dekat orang yang sakaratul maut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan pada setan untuk mengganggunya. Hal ini terjadi di saat orang yang mengalami sakaratul maut itu sudah berada di dalam alam gaib, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak bisa mendengarnya. Setan akan datang menggoda dengan membawa iming-iming berupa air yang terlihat begitu sejuk dan menyegarkan, namun dengan syarat mau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan akan berkata, "Jika kau menginginkan air ini, cukup bagimu mengatakan bahwa kau menyesal menyembah Allah." Jika orang itu baik dalam agamanya, tentu dia akan menolaknya dan bertahan dalam kehausan hingga meninggal dunia daripada harus menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang yang sakaratul maut itu mengatakan menyesal menyembah Allah, maka seketika itu juga semua amal baiknya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika orang yang sakaratul maut itu bukan orang yang baik, dia akan mudah diganggu oleh setan. Setan akan menawarinya air, dan dia mengatakan, "Aku tidak bisa berkata-kata lagi, bibirku sudah kaku." Namun setan tidak akan berputus asa. Setan berkata, "Jika kau tidak mampu menggerakkan bibirmu, saat aku mengatakan menyesal menyembah Allah, cukup kau kedipkan matamu tanda mengiyakan." Orang itu berkata, "Aku tidak mampu mengedipkan mataku, semua tubuhku sudah kaku karena dalam keadaan sakaratul maut." Namun setan tidak akan putus asa. Setan akan gunakan strategi terakhir. Setan berkata, "Jika begitu, nanti saat aku bilang aku menyesal menyembah Allah, kau cukup mengiyakan dalam hatimu." Maka pada saat orang itu mengiyakan dalam hatinya bahwa dia menyesal menyembah Allah, saat itu malaikat maut datang dan mengambil ruhnya dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat muslim semua, karena hal itulah hukumnya sunnah atau bahkan menjadi wajib memberikan minuman kepada orang yang sedang sakaratul maut apabila terlihat ada tanda-tanda orang yang sakit tersebut sangat membutuhkannya. Hal ini penting dilaksanakan agar dia tidak tergoda atas iming-iming minum dari setan. Sahabat muslim semua,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 50 yang artinya, seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah-wajah dan punggung-punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa yang membakar. Sahabat muslim semua, niscaya itu sesuatu yang sangat dahsyat yang kita tidak sanggup untuk menyaksikannya. Namun sahabat Enas 20 Channel, kami kutip dari ceramah Ustadz dan Ustazah bahwa godaan setan pada saat sakaratul maut itu tidak hanya berupa iming-iming air dari setan. Bisa jadi setan itu akan datang menyerupai orang-orang yang kita kasihi, seperti bapak, ibu kita, ataupun suami, istri, dan saudara-saudara yang kita sayangi. Mereka akan mengajak orang yang sakaratul maut itu untuk mengikuti agama Yahudi atau Nasrani sebagai agama yang terbaik. Na'udzubillahi min zalik. Dalam kitab Az-Zakirah yang ditulis oleh Al-Qurtubi menceritakan bahwa saat itu Imam Abu Al-Abbas Ahmad pernah menyaksikan saudaranya yang bernama Syekh Abu Ja'far Ahmad Ibnu Muhammad Al-Qurtubi sedang sekarat di Cordoba. Ketika dia sedang menuntun saudaranya untuk mengucapkan syahadat, saudaranya malah mengatakan kata, "Tidak, tidak." Setelah dia sadar, dia bercerita pada Imam Abu Al-Abbas Ahmad. Sahabat muslim semua, perlu diketahui, terkadang orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut, dia akan tersadar kembali. Pada saat sadar itulah, dia menceritakan bahwa pada saat itu, ada dua setan di kanan kirinya. Salah satunya berkata, "Matilah dalam keadaan beragama Yahudi, karena Yahudi adalah agama terbaik." Satunya lagi berkata, "Matilah dalam keadaan Nasrani, karena Nasrani adalah agama terbaik." Sahabat Enas 20 Channel, situasi seperti itu termasuk dalam fitnah kehidupan dan kematian. Oleh karenanya, umat muslim dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan dari hal tersebut ketika sholat. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita di akhir sholat sebelum salam adalah bacaan, "Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik." Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati kami kepada keimanan kepadamu. Sahabat muslim semua, sahabat Enas 20 Channel, kejadian hadirnya setan di hadapan orang yang sakaratul maut pernah dialami langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal, seperti yang dikisahkan oleh putranya Abdullah bin Ahmad. Menjelang sang imam wafat, Abdullah bin Ahmad berada di sampingnya seraya bersiap memegang kain untuk mengikat kedua rahangnya. Sang imam tampak berkeringat, disangka sudah menghembuskan nafas terakhir. Ia kemudian kembali tersadar dan berucap, "Tidak, menjauhlah, tidak, menjauhlah." Ia mengatakan itu hingga berkali-kali. Oleh Abdullah bin Ahmad, sang imam ditanya, "Wahai ayah, apa yang kau inginkan dari perkataan itu?" Sambil terbata-bata, dia bercerita, "Tadi setan berdiri di sampingku sambil menggigit jari-jarinya. Ia berkata, 'Wahai Ahmad, aku kehilanganmu. Aku tak sanggup menyesatkanmu. Engkau orang yang sangat baik.' Aku menjawab, 'Tidak, menjauhlah, tidak, menjauhlah.'" Di sini setan tahu bahwa dia tidak akan sanggup menggoda Imam Ahmad bin Hanbal dengan pujukan iming-iming air ataupun godaan-godaan lain, karena sang imam adalah orang yang sangat soleh. Maka setan menggoda hatinya dengan mengatakan, "Wahai imam besar, kami telah kehilanganmu, kami tidak sanggup menyesatkanmu, engkau telah lepas dari godaan kami." Namun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Tidak, tidak." Demikianlah sahabat Enas 20 Channel, gangguan setan pada saat sakaratul maut bisa berupa apa saja yang kita tidak akan pernah tahu dengan pasti. Semoga dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan, nanti Allah akan membimbing kita pada saat sakaratul maut, menghindarkan kita umat muslim dari gangguan setan yang terkutuk. Dan semoga kita sebagai umat muslim nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang husnul khatimah untuk kembali kepadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.